Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Neofim ya, seputar Neofim. Nah, di video kali ini kita akan memperkenalkan atau memberikan sebuah config yang hampir sama dengan yang sebelumnya yang dibikin oleh Vajo Code ya. Yang sebelumnya kita menggunakan base plugin manajernya adalah Lazy npim ya, npim Lazy. Nah, yang sekarang yang akan saya demokan yang berdasarkan plugin manajernya Faker ya. Oke, ini kita sudah membuka terminalnya. Nah, di sini saya sudah membuka untuk GitHub-nya. Nanti saya akan cantumkan link GitHub-nya di kolom deskripsi ya. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya, yang ini kita menggunakan Faker. Nah, di sini saya sudah mencantumkan juga link untuk Faker-nya ya. Nah, teman-teman tinggal klik. Nah, ini bedanya ini. Kita menggunakan Faker untuk plugin manajernya. Oke. Nanti saya coba tunjukkan bedanya kenapa saya migrasi ke Lazy ya. Nah, Faker itu kelebihannya dia sudah lama dan banyak yang pakai ya. Kalau Lazy masih cenderungnya lebih baru dibandingkan Faker. Oke. Kita akan buka ini kita akan menggunakan Debian ya untuk contohnya. Nah, pastikan teman-teman sudah menginstal beberapa requirement kebutuhannya di sini. Nah, di sini sudah saya cantumkan, kita harus menginstal Neofim-nya, kemudian C++-nya. Kalau di Windows, kalau di Linux juga G++ ataupun GCC ya. Kemudian harus menginstal Git, Node.js, RipGrep, LazyGit, NodePwn. Kalau misalkan Windows menggunakan menginstal Windows Terminal dan PowerShell. Nah, kalau Linux, teman-teman di sini lihat ya panduannya. Sudah pernah saya contohkan di video-video sebelumnya. Sama kebutuhan dasarnya ya dengan video-video sebelumnya karena Neofim kebutuhan dasarnya sama walaupun config-nya beda-beda ya dasarnya sama. Kita harus menginstal Neofim-nya, harus ngecek G++-nya, kemudian kita harus menginstal Unzip, grep, kemudian LazyGit, Git. Nah, ini ya. Nah, ini sudah pernah saya contohkan di video sebelumnya, saya tidak akan mengulanginya lagi ya. Nah, ini kita akan langsung copy untuk config-nya. Ini ya config-nya. Kita akan copy. Oke. Kita akan paste ke sini. Saya akan enter. Oke, ini dia akan cloning dulu. Oke, sudah selesai ya. Kalau sudah, teman-teman tinggal ketikkan npim, enter. Nah, dia akan ngeload. Nah, lihat di sini kita tekan enter. Dia akan loading untuk pluginnya. Oke, kita tunggu sampai dia selesai. Oke. Oke, di bawah juga trisisternya sudah mulai jalan ya. Ada 4 trisisternya. Oke, di sini yang atas sudah selesai, bawah sudah selesai, kita coba keluarkan. Kita load ulang. Nah, di load ulang dia biasanya ngeload untuk ini ada JDTLS ya. Dia ngeload untuk LSP-nya. Oke. Nah, teman-teman kalau mau ngecek titik 2 meson, nah di sini lihat belum ada ya, belum ada apa-apa. Yang tadi LSP kita taruhnya khusus untuk Java JDTLS di LSP installer. Kenapa? Karena Java JDTLS supaya support di Windows saya ada trik sendiri ya. Saya menggunakan LSP installer bukan menggunakan Mason. Kalau teman-teman menggunakan Mason harus menggunakan config eksternal. Nah, supaya bisa support di Windows, saya menggunakan JDTLS ini menggunakan LSP installer. Jadi dikombinasikan ya. Nah, jadi ini sudah terinstall. Nah, kita akan contohkan di sini menggunakan Python ya. Nah, ini sama dengan di video sebelumnya. Nah, kita akan install dulu Trisitter TS install. Nah, yang akan kita install di sini misalkan Python, saya mau install Python, kemudian saya mau install Lua, oke. HTML misalkan seperti ini contoh aja ya 3 dulu ya, yang lainnya tinggal diinstal teman-teman langsung. Oke, HTML sudah ada. Nah, ini berarti kita tidak perlu.
Oke, kita akan install yang sisanya. Oke, HTML sudah terinstall. Ini Pythonnya sudah terinstall belum? Kita coba ya. TS install Python. Oke, proto, oh bukan. Kok proto? TS install Python. Oh, sudah ada ya. Kita tidak perlu menginstalnya lagi. Oke, setelah itu kita akan install untuk Mason. Nah, kita akan Ctrl F, kemudian kita ketikkan Python, saya akan enter. Oke. Untuk formatter kita menggunakan black. Saya akan tekan I untuk install. Kemudian debugging kita menggunakan debug py. Ini saya tekan I untuk install. Kemudian linternya kita menggunakan flag 8 ya. Kita akan install juga ini flagnya. Nah, kemudian untuk LSP-nya kita menggunakan VY-Rig yang ini ya, VY-Rig. Kita akan tekan I untuk install. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu menyentuh config-nya kalau misalkan hanya ingin menggunakan defaultnya langsung seperti ini ya, tinggal install aja. Oke, ini sudah, kita akan close. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau mengubah dashboardnya ini, teman-teman tinggal keluar, clear, kemudian masuk ke config-nya, .config, kemudian npm. Nah, di sini tinggal dibuka. Nah, kita belum menginstal Lua-nya ya. Kita Mason install. Lua language servernya kita install ya. Oke. Kita akan load ulang. Oke, kita buka sidebarnya. Nah, di sini teman-teman masuk ke folder Lua, kemudian di sini ada custom ya. Nah, teman-teman tinggal ubah ini. Ini tinggal rename ya, tekan R, kemudian example-nya ini teman-teman hapus. Jadi dashboard. Kemudian teman-teman enter. Oke, kalau mau ngubah isinya, teman-teman tinggal sorry ya. Kok hilang? Hilang kemana ini? Ya, dashboardnya saya keluarkan dulu ya, kita load ulang. Oke, kalau hilang kita harus bikin lagi. Oke, ada ya, dia tidak ngeload. Oke, dashboardnya ini ya. Jadi teman-teman kalau mau ngubah yang ini, kenapa teman-teman mengubahnya yang custom dashboard? Supaya ketika teman-teman nanti mau update, jadi cara update-nya, misalkan teman-teman melakukan ubahan ini ya. Nah, kita misalkan keluarkan ini, kita tekan key untuk keluar, tekan key keluar, kita coba buka lagi. Nah, dia sudah berubah ya ininya. Nah, teman-teman kalau mau ngupdate, teman-teman dengan tekan spasi, kemudian tekan G ya, kemudian G lagi untuk lazy git. Oke, ini muncul seperti ini. Nah, teman-teman kalau mau ini tinggal tekan P untuk pulling ya. Oke, di pull. Kalau misalkan sudah, tinggal dilihat lagi. Di pull. Masuk keluar, custom. Nah, ini tidak hilang ya. Nah, tinggal di pull seperti itu. Supaya dapat update-nya. Oke, sekarang kita akan coba contohkan untuk Python ya. Ini masuk ke Debian. Saya akan masuk ke folder download. Kita akan buka lagi. Kita akan buka Python-nya. Misalkan ini Python, kita buka. Oke, di sini sudah terbaca ya. Right, black, dan flag. Nah, gitu ya. Nih, misalkan kita mau tambahkan breakpoint di sini, teman-teman tinggal titik 2 DAP toggle breakpoint. Yang ini bisa ya.
Atau teman-teman bisa menggunakan spasi, kemudian shift D atau D besar ya. Kemudian tekan B untuk breakpoint ya. Kemudian kalau mau menjalankan bisa titik 2 DAP continue yang ini ya. Ataupun teman-teman bisa juga dari whiskey-nya di sini. Spasi, kemudian shift D, kemudian tekan C. Nah, ini udah jalan ke mode debug ya. Teman-teman contohnya tadi bisa dijalankan seperti ini tuh. Next dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu untuk debugging ya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya untuk keperluan belajar lah teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu, sama dengan yang video sebelumnya dengan yang nah kita coba bandingkan deh. Nah, video sebelumnya kita menggunakan, kalau ini kan menggunakan packer. Nah, ini teman-teman kalau misalkan ketikan pack, ini akan ada banyak pilihan ya. Packer, sync. Nah, ini untuk syncnya seperti ini packer bedanya. Kalau yang di video sebelumnya kita menggunakan lazy. Nah, kita coba cek ya. Di sini startup time-nya ya. Kita coba lihat. Oh, ini kita harus load ulang. Kita load ulang, kita ketikkan startup time-nya. Nah, kita lihat di sini berapa. Tuh, dia kita dapatnya 1646. Ini kita coba bandingkan dengan yang lazy. Nah, kalau lazy, teman-teman untuk membukanya tinggal tekan Z aja. Tuh, sudah masuk ke lazy. Tekan Z. Ataupun kalau misalkan menggunakan common mode titik 2, lazy. Ini juga sama masuknya ke sini juga. Nah, kita coba lihat perbedaannya. Startup time-nya. Nah, saya kenapa migrasi ke lazy? Lihat, ini startupnya lebih sedikit ya, 462. Ini 1646, hampir setengahnya ya. Jadi ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang packer. Tapi ini pilihan teman-teman ya. Dua-duanya saya sediakan. Silahkan teman-teman coba dan silahkan teman-teman gunakan ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini ya. Kita memperkenalkan atau memberikan dua buah pilihan config ya. Untuk lazy di video sebelumnya sudah saya contohkan. Nah, sekarang kita contohkan untuk yang packer. Oke, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Silakan teman-teman gunakan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.